Halo guys, welcome back to my channel. Makasih udah like video ini. Jadi kali ini aku bakalan ceritakan pembunuhan berantai paling terkejam, yaitu Elizabeth Bathory. Dia tuh pembunuhan berantai, dan katanya ya dia itu pernah masuk ke kayak berita-berita gitu, atau masuk apa gitu lah pokoknya lah ya. Jadi pembunuhan berantai paling banyak korbannya gitu. Jadi lanjut aja ceritanya. Aku matiin dulu, aku mau denger lagi. Terus abis itu dia tuh saudarahan dengan kerajaan Hungaria, yang nama raja itu kalau nggak salah tuh apa gitu, pokoknya Hungaria apa gitulah ya pokoknya ya guys. Jadi mama bapaknya ini menikah dengan hubungan sedarah gitu ya ya pokoknya hubungannya tuh dia tuh sedarah itu kayak adik kakak gitu loh guys, tapi kalau nggak salah adik kakak kalau nggak saudara gitu ya guys ya. Habis itu aku mau dengar lagi untuk baca-baca. Jadi karena orang tuanya nikah dengan sedarah, ya aduh mati loh, aduh. Jadi pas Elizabeth lahir dia tuh udah kayak pernah kejang-kejang karena kayak kejang-kejang gitu karena pernikahan orang tuanya yang sedarah. Aduh gak ngeri banget, aduh. Udah pokoknya gitu lah, aku mau matiin lagi untuk baca-baca lagi. Jadi dia tuh punya penyakit eplis apa gitu lah pokoknya lah. Jadi katanya dokter dia tuh bisa sembuh karena bisa sembuh karena apa ya, bisa sembuh dengan darah yang tidak terkena penyakit epli apa sih gitu pokoknya. Itu aku bisa ngomong dengan orang yang nggak punya penyakit itu dia bakal bisa sembuh kalau darah penyakit yang orang nggak penyakitan itu ditaruh ke bibir dia gitu. Aku baca lagi ya, karena dia punya penyakit epipes namanya apa itu pokoknya gitulah. Karena dia punya penyakit itu kan banyak orang ngomong, oh mungkin ini dia bunuh-bunuh orang karena penyakit epipes penyakit itunya ya. Ternyata enggak. Jadi dia itu tuh pembunuhan tuh karena ada maksudnya, bukan karena penyakitnya itu. Ternyata dia itu tuh penyakit pembunuh-bunuhan itu karena diajarin sama mama papanya. Oh ya, jadi tuh Elizabeth itu anak dari raja yang bernama Henry V dan ibunya yang bernama Anne Bloody. Jadi dia tuh kayak adik kakak gitu Anne Bloody sama si Henry V itu. Jadi kita baca-baca lagi untuk kita ceritain. Jadi mama bapaknya itu pernah ngajakin dia itu ke pembunuhan berantai gitu, kayak ini orang nih lagi dibunuh dengan kejam-kejamnya, jadi harus terus diliatin. Oh ya katanya keluarganya itu tuh dia udah mengajarkan ke Elizabeth kayak sihir-sihir gitu jadi Elizabeth tuh kayak ngerti sihir-sihir itu. Dan abis itu ya oh ya katanya itu, kata keluarganya ya, dia tuh udah pernah hamil di luar nikah aduh aku takut dong mama gue nih. Dia tuh kayak udah pernah hamil di luar nikah, tapi mama bapaknya nih ya yang ngeselinnya ini nutupin dia itu dari keluarganya ini oh ya. Sebelum itu karena si bapaknya ya ikut peperangan, dia meninggal di tanggal 28 pokoknya tanggal 28 1500 apa ya, tunggu ya aku baca dulu, tunggu. Jadi oh ya untuk suaminya nanti aku baca lagi guys, soalnya ini nge-freeze. Oke, karena aduh jadi belum tahu juga ada yang udah yang, tapi nanti aja deh aku bacain untuk suaminya, bapaknya maksudnya guys. Jadi karena dia tuh punya anak, jadi tuh anaknya dititipkan ke
tempat-tempat situ lah ya, warga-warga sawah gitu, sampai dia bertumbuh besar. Nah, jadi dari umur dia 10 tahun dia tuh udah dijodohin sama bernama siapa nih? Tunggu. Henry Nadosdi. Udah dijodohin masih umur 10 tahun loh Aku aja belum nih, aku udah umur 10 tahun belum dijodohin. Gila kan ngewe. Itu udah dijodohin dengan Feren Nadosdi. Nah, dia tuh anak bangsawan juga katanya. Ribet semuanya. Katanya dia tuh juga udah di apa namanya tuh, dia tuh anak bangsawan juga jadi kita baca lagi ya Jadi karena pas Elizabeth umur 15 masih SMP gitu lah ya dia tuh udah dinikahin sama si Fren Nadasdi. Tapi walaupun Nadasdi ini putra bangsawan, derajat Elizabeth sama Nadasdi ini lebih tinggi lebih tinggi Elizabeth gitu. Jadi si Elizabeth ini nggak mau pakai nama belakang suaminya jadi dia tetap mau pakai nama Elizabeth Beatrice gitu malah lakinya yang ngambil nama belakang istrinya jadi Nadasdi Beatrice. Bisa gitu ya nggak jelas lah ini keluarga inilah ya. Udah nikah di umur 15 tahun masih di SMP itu sekarang nggak jelas banget pokoknya. Ternyata dia nggak jadi nikah di umur 15 tahun, ternyata dia nikah di umur 19 tahun. Udah tuh diupacarakan tuh pernikahan dia di di bulan dan di tanggal 8 Mei 1575. Gila nggak sih? Nah, dirayakan tuh besar-besaran ya Nah, di situ di pernikahan itu diundang lah tuh 4.500 penduduk ya Aduh, gila itu banyak banget coy. Iya nggak sih? Tapi kaki siapa itu serem banget. Nah, oke kita baca lagi. Karena pernikahan itu kan dia kan anak bangsawan ya. Jadi pas pernikahan itu dia dikasih kastil yang bernama Segesti. Pokoknya CSEJTE. Kasih itu kastil anjir, pengen banget gua tapi nggak jadi karena pembunuhan berantainya itu. Nah, sekarang baca lagi ya aku baca lagi ya tunggu dulu bentar. Jadi karena udah dikasih apa namanya, aduh susah banget di sini harus jatuh nih kayaknya nih, tapi bisa karena udah dikasih kastil ya di 1578 ini lakinya diangkat jadi kepala komandan pasukan Hungaria. Aduh, parah. Jadi katanya ya pas dia tuh diangkat untuk menjadi komandan perang, jadi dia tuh kayak sering perang gitu. Nah, dengan bertahun-tahunnya dia nikah belum dikaruniai anak karena lakinya ini perang, terus istrinya ini berbisnis, jadi nggak ada waktu itulah ya buat dia membikin anak. Kalian pasti tahu lah Oke, kita baca lagi. Jadi pas di 1585 nih dia dikaruniai anak yang bernama Anna Nadasdi. Anna Nadasdi. Aduh, parah. Abis itu Elizabeth, jatuh. Abis itu si Elizabeth itu dikaruniai 4 anaknya lagi, jadi dia punya anak 5 ya aku nggak tahu namanya siapa aja, aku cuma tahu itu aja. Oke, kita baca lagi. Nah, pas di 4 Januari 1604 dia tuh lakinya ini
Si Nadasdi itu lakinya itu meninggal ya we ya. Habis itu aku baca lagi. Nah, kemeninggalan lakinya ya we ya, dia tuh si Elizabeth itu nggak tahu kenapa dia meninggal. Oh ya, katanya tuh dia tuh pernah sakit kakinya gitu, jadi dia sampai nggak bisa jalan dan akhirnya dia nggak ikut berperang lagi gitu we. Oh ya, lakinya meninggal pas di usia 41 tahun. Ya Allah, itu masih agak muda ya, agak muda. Oh ya we, katanya tuh pas dia pas dia mati lagi, pas dia pincang permanen, dia tuh udah nggak diikutin perang lagi. Nah, setahun kemudian lakinya ini we meninggal. Parah banget, kasian banget we, kasian. Nah, jadi karena dia laki udah meninggal, mana nih sifat si Elizabethnya meninggal ke zamannya itu. Nah, aduh, mati mulu. Nah, pas lakinya berperang itu ternyata itulah dia bereaksi, dia tuh bercermin berjam-jam, mengganggu kecantikannya itu karena dia bangsawan ya. Dia tuh banyak ya pastinya pelayannya itu, kayak dari sampai 13 gitu gitu lah. Oh ya karena dia tuh punya pelayanan. Nah, pas dia jadi bertahun-tahun menjadi ibu, keriput kan dianya kayak mama gue lah ya. Di situ karena dia udah diajarin soal sihir gitu, jadi dia tahu tuh. Dan dia punya pelayan yang bernama Dorka ini. Dia tuh Dorka ini menghasut si Elizabeth biar kayak ditambah itunya gue ribut banget sih ini, ditambah sihir-sihirnya itu. Jadi karena ditambah ya